keras memukul dengan pukulan lurusnya tepat di dada Desta. Desta tidak menghindar, dia menepis pukulan itu dengan mudahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba sudah muncul di depan pria itu. Terdengar suara keras, "Pruakek." Pria itu langsung terlempar keluar bagai layangan yang benangnya putus. Pria itu berguling berkali-kali baru berhenti dan dia sudah langsung kehilangan kesadaran dan tidak punya tenaga ataupun kemampuan untuk meneruskan pertandingan. Pria kerdil dan pria paruh baya melihat adegan ini, mereka pun tidak berani meremehkan lagi. Mereka maju bersama saling bekerja sama untuk menyerang Desta. Pria kerdil itu, tubuhnya kecil jadi selincah monyet. Dia langsung muncul di depan Desta dengan kecepatan yang luar biasa. Pria parubaya memiliki pukulan yang begitu berat dan mantap seperti gunung. Pukulan serta tendangan yang sama-sama diluncurkan. Sedangkan wanita penggoda itu mengambil kesempatan ketika Desta berhadapan dengan dua pria itu. Wanita itu memegang belati dan berjalan di belakang Desta, bersiap memberi tusukan fatal pada Desta dari belakang. Orang-orang di sisi aliansi melihat adegan ini dan mulai bersorak. Sepertinya yang barusan tadi itu memang karena Desta sedang beruntung saja. Karena mereka dari pihak aliansi ini belum maju secara bersama-sama. Jika mereka semua maju secara bersama-sama maka Desta dari awal pasti sudah ditaklukkan, mana mungkin dia bisa sampai sesombong ini. "Ayo, bunuh sampah ini." Terdengar suara sorakan dukungan untuk pihak aliansi. Orang-orang di pihak Gaius mulai cemas. Mereka ingin memberikan dukungan dan bantuan untuk Desta, tapi mereka juga khawatir Desta akan kehabisan tenaga karena pertandingan 1 lawan 3 ini. Jika mereka berteriak dan membuyarkan konsentrasi Desta, sehingga kalah dalam pertandingan ini, bagaimana dong? Kerja sama penyerangan dari ketiga orang itu hampir saja berhasil. Wanita penggoda itu bersiap untuk menusukkan belatinya ke dada Desta. Orang-orang dari pihak Gaius langsung gelisah dan tegang. Pada saat putus asa, sudut bibir Desta terangkat membentuk lekungan. Lalu melihat dia yang dengan cepat memegang pergelangan tangan pria parubaya itu ke bahu depan lalu pria parubaya itu dijatuhkan ke belakangnya. Wanita itu tidak bisa tepat waktu menghindar, sehingga akhirnya langsung bertubrukan dengan pria parubaya itu. Belati itu pun tanpa sengaja tertusuk ke perut pria parubaya itu, sehingga membuatnya menjerit kesakitan. Sedangkan pria kerdil ketika bersiap mau menyerang Desta dari belakang. Desta malah berbalik dan langsung memukul tepat di rahang pria itu, sehingga rahang itu langsung hancur. Semua giginya lepas dan jatuh ke tanah dan pria kerdil itu pun akhirnya juga tergeletak pingsan di tanah. Dengan sekedip mata saja, Desta telah mengalahkan 3 orang musuhnya dengan 2 diantaranya sudah tidak bisa apa-apa dalam pertandingan itu. Wanita penggoda itu akhirnya merangkak keluar dari bawah pria parubaya dengan tidak mudahnya lalu menatap mata Desta yang begitu tenang. "Astaga, kakak kecil jangan terlalu galak dong, aku kan takut." Wanita itu dengan cepat menunjukkan ekspresi sedih dan mau mendekat ke arah Desta sambil mengangkat kaosnya untuk merayu Desta. Tapi pada akhirnya belum sampai dia mendekat dan menempel ke Desta, Desta telah meluncurkan tendangannya tepat ke perut wanita itu, sehingga wanita itu langsung terlempar keluar dan sekarat. Bercanda saja, Desta sama sekali tidak kekurangan wanita di sekitarnya, ada yang polos, ada yang menggoda, ada yang begitu dingin dan bermartabat, wanita seperti apapun semuanya tersedia. Jadi mana mungkin wanita yang tidak punya batasan seperti itu bisa memikatnya? "Ini sudah selesai kan?" tanya Desta ketika melihat ke wasit yang masih membelalakan matanya. Wasit itu gemetaran dan buru-buru maju untuk melihat kondisi para peserta yang jatuh itu. Pada akhirnya dia mengumumkan, pertandingan kali ini dimenangkan oleh Desta dari pihak Gaius. Karena pihak aliansi tidak punya peserta untuk bertanding lagi, maka akhir dari kompetisi ini dimenangkan oleh pihak Gaius, Tuan Gaius. Mendengar hasil ini, semua bawahan Gaius yang ada di sampingnya langsung melompat kegirangan dan bahagia.
Mereka melihat Desta dengan tatapan sangat kagum, dan rasanya ingin sekali mengangkat Desta setinggi-tingginya sambil bersorak dengan keras merayakan kemenangan. Jika bukan karena Gaius yang menghentikan mereka, takutnya mereka dari awal pasti sudah maju dan mengangkat Desta. Kakak Desta, hebat sekali. Kakak Desta luar biasa sekali. Kakak Desta bela dirinya tidak tertandingi. Kamu barulah kakak geng sejati. Teriakan dan sorakan keras semua orang. Sedangkan 5 wajah aliansi pebisnis kuat itu sudah sangat muram sekali. Mereka semua mengepalkan tangan mereka dengan erat dan menggertakkan giginya. Padahal jelas-jelas kalau jumlah mereka lebih dominan. Dan mereka sudah menggunakan cara ini untuk memutuskan siapa yang menang dan kalah. Apalagi cara ini mereka sendiri yang mengusulkan. Sekarang tidak ada alasan yang tidak masuk akal untuk menarik perjanjian mereka. Apalagi, di tangan Gaius sekarang masih ada remote peledak. Jika mereka tiba-tiba mengingkari perjanjian ini, maka malah membuat Gaius bisa-bisa menekan tombol itu dan semua orang yang ada di sini pun akan musnah begitu saja. Bagaimana, apa ada hal yang mau kalian ungkapkan lagi? Kata Jaden maju dengan puasnya sambil menunjuk ke Wuslim dan lainnya. Ekspresi wajah Wuslim sangat muram, menggertakkan gigi dan berkata, kalian curang, padahal jelas-jelas yang harus maju dalam pertandingan ini adalah bawahan. Tapi kalian tadi memanggilnya dengan panggilan kakak Desta. Panggilan ini mananya yang bawahan? Begitu ucapan ini keluar, Jaden dan yang lainnya terdiam. Sepertinya Desta benar-benar bukanlah bawahan Gaius. Bahkan ada beberapa dari mereka yang melihat Gaius memanggil Desta dengan sebutan kakak Desta. Apa jangan-jangan Destalah yang benar-benar bos mereka? Wuslim dan beberapa perwakilan negosiator itu berkomunikasi dengan saling memandang. Tampak kelicikan terpancar di mata mereka. Ketika mereka bersiap mau mengusulkan kompetisi sekali lagi. Tiba-tiba Desta menguap dan berjalan di depan Gaius sambil mengepalkan tangan di depan dada memberi salam dan berkata, "Bos, bagaimana penampilanku juniormu ini tadi? Tidak mempermalukanmu kan?" Begitu ucapan ini keluar, ekspresi wajah Wuslim dan yang lainnya berubah. Gaius pun dengan cepat merespon dengan buru-buru berkata, "Uhuk, bagus sekali yang kamu lakukan. Kamu tidak merusak reputasiku sama sekali. Tapi kamu jangan terlalu puas dulu, tetap terus kerja keras dan berusaha ya." Dia bicara sambil menepuk pundak Desta, telapak tangannya penuh keringat. Tentu saja, Wuslim dan yang lainnya tidak tahu semua gerakan detail ini. Mereka hanya menggertakkan dirinya dan memaki dalam hati sambil memelototi kesal ke Desta. Satu ucapan Desta keluar dan langsung begitu saja menghancurkan kesempatan mereka untuk menarik perjanjian ini, benar-benar sial. Selanjutnya Gaius juga tidak ingin memberi segerombol orang itu kesempatan melakukan hal licik lagi. Dia langsung menyuruh orang kepercayaannya untuk mengeluarkan kontraknya lalu menyuruh kelima perwakilan negosiator itu untuk segera menandatangani kontrak itu langsung di tempat. Karena tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya semua orang itu terpaksa untuk tanda tangan sendiri. Dalam teori mereka yang paling ditegapkan adalah kejujuran. Mereka sendiri yang mengusulkan kompetisi ini di depan para bawahannya. Jika mereka mau mengingkarinya maka Gaius tidak mungkin untuk mengecewakan mereka tapi dia pasti akan membuat mereka kehilangan harga diri dan harus membayar ganti rugi. Gaius, kali ini anggap saja karena nasibmu sedang beruntung. Hanya berharap lain kali, kamu punya lagi kesempatan seperti ini. Kata Megan begitu dingin menatap Gaius dengan wajah muramnya. Lalu mengikuti yang lain berbalik dan pergi. Mereka dan para bawahannya juga mengikuti mereka dari belakang dan kemudian turun ke bawah. Setelah mereka semua pergi, Desta baru berkata, "Jika tidak ada urusan apapun, aku pulang dulu." Dia tahu sifat Gaius. Kali ini persiapannya kurang matang sehingga dijebak oleh 5 negosiator kuat tadi, hingga tidak tahu harus berbuat apa.
Sekarang tidak hanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bernapas lega tapi juga mendapatkan uang yang cukup besar beberapa ratus miliar. Maka Gaius kedepannya pasti akan melakukan kewaspadaan dan persiapan yang lebih matang lagi jika diserang seperti tadi. Setidaknya Muslim bocah yang punya kerja sama luar ini pasti menjadi orang pertama yang dimintai perhitungan oleh Gaius. Sedangkan dia jika tinggal terus di sini tidak akan membantu apapun, jadi dia pun memilih pergi. Gaius tidak menghalanginya. Malah sebaliknya dia mengantarkan Desta turun dengan sangat sopan dan penuh hormat. Desta berjalan sampai ke samping jalan. Ketika mau memberhentikan taksi untuk pulang ke rumah, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan, wajah tersenyum Raijin muncul di depan mata Desta. Tuan muda kedua, panggilnya dengan hormat. Desta tersenyum, lalu berkata, ternyata kamu benar-benar tahu identitasku sebenarnya. Kelihatannya Pota tidak menyembunyikan apapun darimu ya. Raijin tersenyum lalu berkata, tuan muda kedua salah paham. Aku juga orangnya keluarga Chu, hanya saja aku dikirim menjadi perwakilan dari Yozuda saja. Oh ternyata begitu, Desta mengangguk sambil memikirkan sesuatu. Perwakilan itu sama seperti status dari Paman Ding. Penanggung jawab dari daerah Sanbaku adalah Paman Ding. Latihan yang dilakukan keluarga Desta adalah di sini. Setelah melewati latihan maka Paman Ding akan menjadi bawahannya yang akan membantunya. Sedangkan Raijin, sekarang harusnya sedang membantu Pota. Ada urusan apa sampai mencariku? Tanya Desta setelah tersadar dari pikirannya. Begini, ketika tuan muda ketiga tahu kalau Anda ada di daerah Sanbaku ini, dia sangat senang sekali jadi dia ingin bertemu denganmu, kata Raijin. Pota sangat senang, Desta tersenyum kecut lalu memicingkan mata dan berkata, jadi dia mengirimmu datang untuk bergabung di dunia daerah Sanbaku ini dan hampir saja mengambil setengah wilayah yang ada di tanganku. Orang lain tidak tahu apa hubungan antara dia dan Gaius. Tapi Pota pasti tahu. Jadi Desta tidak menyembunyikan apapun dan langsung bertanya. Tuan muda kedua, kamu jangan terlalu terbawa emosi. Tuan muda ketiga melakukan ini pasti punya pemikirannya dan alasannya sendiri. Kebetulan sekali tuan muda ketiga saat ini berada di daerah Sanbaku, dia ingin untuk mengundang Anda bertemu dengannya. Tidak tahu, apa tuan muda kedua mau menerima undangan ini, kata Raijin dengan rendah hati. Maaf sekali, aku tidak ada waktu kosong sekarang. Kalau dia mau bertemu denganku, minta dia tunggu sampai aku ada waktu luang saja, kata Desta dengan cueknya. Tepat di saat itu sebuah taksi berhenti di pinggir jalan, Desta pun tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung naik ke dalam taksi. Raijin yang duduk di kursi belakang mobil, menatap ke arah taksi dan mencibir, ternyata tuan muda kedua hanya memiliki pemikiran sekecil itu. Kelihatannya, Anda benar-benar tidak pantas menjadi lawan tuan muda ketiga. Desta tentu saja tidak mendengar apa yang dikatakan Raijin. Bahkan jika mendengar pun, dia tidak akan begitu peduli. Begitu tiba di villa, Vero sedang masak. Desta pun bergegas menghampirinya untuk membantunya. Vero tersenyum dan berkata, kakak Desta, apa yang kamu lakukan? Aku kan bukan pasien, apa perlu sebegitu hati-hatinya? Desta menggaruk kepalanya sendiri lalu berkata, aku hanya takut kalau bayangan gelap atau trauma dalam hatimu masih belum hilang. Apalagi, tubuhmu kan masih terluka jadi. Tidak kok, aku sekarang sudah sangat membaik, kata Vero serius. Dulu mungkin masih sulit untuk mengikhlaskan dan menerima mengenai statusku di keluarga Chen. Jadi aku selalu saja tidak bisa paham dan mengerti tentang semua hal yang telah mereka lakukan padaku. Aku selalu berpikir kesalahan apa yang sudah aku lakukan, kenapa mereka memperlakukanku seperti itu. Tapi sekarang aku sudah mengerti, tidak peduli pilih kasih dari nenek, ayah, dan ibu, ataupun segala hal yang telah dilakukan Vina padaku. Semua itu pada dasarnya karena mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga Chen. Oleh karena itu, kenapa aku harus terlalu menggunakan perasaan menghadapinya?
Mendengar ini semua, Desta pun akhirnya benar-benar bisa menghela napas lega. Jika Vero bisa berpikir begitu, maka itu berarti dia sudah bisa mengikhlaskan semuanya. Kalau begitu Desta pun bisa tenang dan tak khawatir lagi. Apalagi, aku sudah menganggap seseorang menjadi kakak perempuanku yang sebenarnya. Kakak perempuan yang mengerti bagaimana merawat, peduli dan menjagaku, jadi suasana hatiku sekarang sangat baik dan sudah tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian buruk dulu, kata Vero sambil tersenyum manis. Kakak? Tanya Desta terkejut. Di tangga spiral villa, sosok cantik tiba-tiba turun. Desta mendongak, lalu saling berhadapan dengan mata Citra. Setelah Citra tertegun beberapa saat, dia pun menjerit. Alasannya karena pada saat ini dia baru saja selesai mandi. Dia turun tangga hanya dengan mengenakan handuk yang membungkus tubuhnya. Lengan putih yang seperti bunga lotus, kulit ramping seindah giok serta kemontokan dada depan terekspos langsung kepada Desta. Kamu jangan lihat. Citra panik dan langsung mundur, tapi pada akhirnya tanpa sengaja dia salah melangkah dan dirinya pun akhirnya langsung jatuh dari tangga. Desta tanpa sadar mau maju untuk memeganginya, tapi sayangnya karena pada sudut penglihatan Desta sekarang, kebetulan sekali dia bisa melihat pemandangan indah di bawah handuk itu. Pada saat ini, dia merasakan hidungnya gatal, kemudian 2 sungai darah merah mengalir dari lubang hidungnya. Kakak Citra. Vero tidak menyadari sikap malu dan keanehan Desta. Dia langsung membuang spatulanya dan maju menghampiri Citra untuk memapahnya. Desta mengambil kesempatan ini untuk langsung mengambil beberapa tisu dan kemudian mengelap hidungnya sampai bersih. Tapi jantungnya berdetak dengan kencang, wajahnya pun langsung memerah. Sejak kecil sampai sekarang, ini bukanlah pertama kalinya dia melihat tubuh sebenarnya seorang gadis. Walaupun dulu ketika di asrama dia dengan Rosimin dan yang lainnya bersama-sama menonton film sastra yang sedikit porno, tapi setidaknya itu hanyalah lewat layar saja. Setelah menontonnya cukup lama, maka sudah tidak ada rasa apa-apa lagi. Tapi Citra kali ini benar-benar siaran langsung tubuh asli yang sesungguhnya di tempat itu juga. Vero, bukannya kamu bilang dia tidak akan kembali secepat ini, kata Citra malu dan bertanya kepada Vero sambil bersembunyi di belakangnya. Vero juga tak berdaya, dia tersenyum kecut dan berkata, dulu, jika kakak Desta pergi keluar mengurusi sesuatu, dia paling cepat itu kembali tengah malam. Aku juga tidak tahu kalau hari ini dia pulang secepat ini. Aku lebih tidak menyangka lagi, kamu bisa langsung turun dengan. Aku sudah terbiasa begini di rumah. Setelah selesai mandi tadi, aku ingin turun membantumu di dapur, tapi tidak menyangka ternyata dia pulang. Citra juga kesal. Desta pasti telah melihat banyak tempat penting di tubuhnya barusan tadi. Dia masih perawan, ini namanya kerugian besar untuknya. Selesai bicara, Citra kembali ke kamar dengan bersembunyi di balik Vero. Dia menghabiskan waktu cukup lama untuk ganti baju dengan piyama yang lebih tertutup, baru akhirnya turun. Pada saat ini, Desta sudah duduk di sofa menunggu interogasi 2 wanita itu. Dia mengerti kalau dia melarikan diri sekarang, itu hanya akan membuat Citra lebih salah paham padanya. Kesalahpahaman ini harus diselesaikan sekarang juga, baru bisa menghilangkan hambatan berat dalam hati ini. Desta, baru saja. Begitu sampai di hadapan Desta, wajah Citra memerah malu seperti sebuah apel merah yang sangat menggiurkan. Citra, tenang saja. Aku tidak melihat apapun tadi. Aku bisa menjaminnya dengan martabatku, tanpa menunggu Citra selesai bicara. Desta sudah berkata dengan seriusnya dan menjamin semuanya. Hanya saja begitu teringat pemandangan tadi, darah di hidung Desta tanpa sadar mengalir lagi. Wus. Citra awalnya sudah canggung. Begitu melihat Desta yang begitu serius dan lucu itu, dia pun tidak bisa menahan diri dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Citra menghela napas, tak berdaya sambil berkata, sudahlah, biarkan saja hal ini berlalu. Seiring waktu pasti nanti lupa sendiri. Ini juga salahku karena terlalu seenaknya. Aku kedepannya akan lebih berhati-hati lagi.
Mendengar ucapan ini, Desta pun menghela napas lega. Citra adalah kakak yang dengan tidak mudahnya didapatkan oleh Vero. Jika karena kebodohannya ini, Citra marah dan pergi begitu saja, maka Vero pasti akan sedih dalam waktu yang cukup lama. Kali ini Citra memilih untuk membiarkan hal tadi berlalu begitu saja, itu benar-benar yang terbaik. Kemudian, Citra pergi ke dapur melanjutkan membantu masak. Ketika makan malam, Desta baru tahu kalau Citra pindah ke kampus mereka. Harus tahu kalau Desta sudah mahasiswa tahun keempat. Dia tinggal setahun saja di kampus lalu akan pergi. Vero lebih muda satu angkatan darinya, jadi hanya tinggal 2 tahun, dia juga akan pergi. Tidak disangka akhir tahun sebagai mahasiswa di kampus ini, masih bisa bertemu dengan mahasiswa pindahan, ini termasuk agak aneh.